Bambang selaku Ketua Cabang DMI Kecamatan Kemayoran beserta stafnya. Yang saya hormati Hatur Mukarram Ustaz Susisna selaku Ketua Ranting Bintang Panjang, dan Bapak Riono mewakili daripada Sumur Batu karena Ketua Rantingnya dari kena musibah. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, dilapangkan dalam kuburnya, diberikan jalan rahmat maghfirahnya. Hatur Mukarram Pak Ustaz Bapak Anas selaku Ketua Ranting Gunung Seri Selatan. Selanjutnya Hatur Mukarram Ustaz Rondon Toha selaku Ketua Ranting Cempaka Baru, dan Hatur Mukarram Bapak Daryanto selaku Ketua Ranting Kebun Kosong. Dan selanjutnya yang satu, tapi tidak mengurangi hormat takjim kami. Mudah-mudahan kedepannya dijaga sebagai amal ibadah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada keluarga dan cinta penghulu zaman baginda besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tabi'innya, yang insya Allah kita dengan akhir dapat syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, untuk sekian waktu izinkanlah kami selaku pembawa acara yang pertama pembukaan, dan yang kedua sambutan dan sekaligus arahan Ketua Cabang DMI Kecamatan Kemayoran berkenaan dengan sosialisasi pembuatan proposal bodi serta dan lain-lainnya. Yang ketiga, insya Allah penutup sekaligus doa yang dipimpin nanti oleh tuan rumah. Untuk saya garis bawahi acara ini kita closing sampai 15.00 waktu Lebaran atau jam 3 sore. Jiklah itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kemarin sudah saya kasih jiklah, nggak jauh beda dari itu. Syukur-syukur dilengkapi dengan yang sudah punya marbot, SK marbot, SK imam, itu dilampirkan saja. Misalnya nggak usah nanti daripada ditanyakan langsung di stabilo yang berkenaan dengan masjid-masjid tertentu. Artinya maksud saya kalau masjid di Antarwas ini marbotnya ini tidak stabilo, kan ada itu kopiannya kan, itu dilampirkan saja. Kemarin saya lihat Al-Mu'minin juga sudah melampirkan, Suhada melampirkan, di Cahayuda juga melampirkan. Lalu langkah apa kalau sudah LPG itu sudah kita kumpulkan? Arahan dari Bapak Komarudin dari DMI Provinsi DKI Jakarta yang Islam Center adalah pembuatan proposal bodi tahun 2021. Isinya sebenarnya nggak hampir jauh beda, Bapak-Bapak dan Saudara sekalian, yaitu tinggal di atas 24 juta. Karena Bapak Komarudin kemarin sudah masih informasi untuk tahun 2021 sudah diketok palu untuk masjid 24 juta, untuk musola 12 juta. Nah, untuk karena proposal pembuatannya dilebih dikit lah, kan 25 juta, 25 setengah, bisa 26, tapi jangan 2 kali lipat, nanti terus 50 juta ya. Lalu isinya juga agak jauh beda, paling hanya ditambahin seperti yang dulu, yaitu mengenai POM ini. Kalau ini kan 2020 ya, kemarin ditanyakan oleh Pak Ustaz Rondon, nanti kita scan atau kita buatkan atau saya ngambil ke pusat yang tahun 2021. Nah, pesan saya kepada seluruh ranting-ranting, jangan sampai ada yang kelewatan, baik itu musola maupun masjid. Nah, tadi Pak berharap ya tadi saya bilang Bapak lengkapin, saya bilang itu, terus saya nggak janji istilahnya 2021 yang jelas menurut informasi Pak Komarudin kalau masjid kuotanya masih banyak. Kalau itu kemarin informasinya mungkin misalnya mundur kurang lebih ke awal-awal Desember saja, insya Allah kalau nasibnya seperti Atakwa Bendungan Jago Pak, mungkin sok katut tahun 2020. Tapi oke lah, kita nanti kita akomodir. Kemarin tadi saya suruh ngisi form yang paling depan itu, saya suruh kader ke Bapak Ustaz Yogi. Ada beberapa kurangan tadi sudah saya koreksi di usulannya, saya suruh melengkapi dan dicilid. Nah, sekaligus mungkin Cempaka Baru yang musola Al-Fatah atau Al-Falah ya, kalau nggak salah yang ketuanya udah ribat, lalu yang melengkapi misalnya beberapa dokumen cair. Nah, itu nanti kita akomodir. Nah, sekaligus mungkin Cempaka Baru yang musola Al-Fatah atau Al-Falah yang ketuanya udah ribat, lalu yang melengkapi misalkan misalnya beberapa dokumen cair. Nah, itu nanti kita akomodir. Nah, sekaligus mungkin Cempaka Baru yang musola Al-Fatah atau Al-Falah yang ketuanya udah ribat, lalu yang melengkapi misalkan misalnya beberapa dokumen cair.
secara biar RT RW lingkungan itu ngerti bahwa itu musola masjid kan, Mas. Karena alhamdulillah kemarin atas dorongan juga Pak Rodon kita Masjid Nurul Jami Ikhlas atau Masjid Jami Nurul Ikhlas udah bilangin ada Jami itu sudah resmi dan bahkan sudah melaksanakan sholat Jumatan. Jadi sesuai dengan arahan Pak Ratib, Pak Ustaz Rodon dan juga kita, saya akan usahakan untuk turun, tapi konsekuensinya 2021 mengadakan Jumatan. Dan alhamdulillah atas dorongan itu sudah mengadakan Jumatan, dan cuman ini kendalanya, buktinya masjid belum turun, malah itu bareng berkasih di bawah, dan insya Allah konon saya mendapatkan kabar dari Pak Komarudin itu yang belum turun tetap akan diturunkan bulan Januari. Artinya apa? Sudah ada kesepakatan dan MOU dari BKD Provinsi DKI Jakarta memberikan dispensasi untuk DMI untuk bisa menurunkan di bulan Januari. Kalau aturan bakunya kan 15-16 Desember kan sudah close, Pak. Nah, sehingga tapi tetap bisa diturunkan. Bapak Ibu dan sekalian, jadi itu mengenai proposal jelas. Kalau LPG Bapak langsung kasih saya Selasa atau Rabu, saya antar ke sana. Terus Bapak fokus untuk sebenarnya nggak jauh beda, tinggal kata pengantarnya aja yang kepada gubernur itu langsung di cuma judulnya tetap proposal kan. Kalau kemarin kan LPG yang LPG-nya itu langsung kasih ke kita lagi, langsung kita kirim. Informasi selanjutnya bagi masjid-masjid yang menginginkan alat semprot, yaitu nggak sungkan-sungkan aja langsung datang ke Islamic Center, bawa stempel, nanti langsung bisa dikasih. Karena kalau saya mau langsung borong 30 itu tidak diperkenankan. Jadi kalau masjid langsung malah boleh. Misalnya masjidnya Bapak, masjidnya Pak Sutrisna, langsung bawa stempel, pulang bawa alat penyemprotan. Itu kira-kira informasi. Jadi masih ada alat semprot yang di sana dan boleh asal membawa stempel untuk tanda terima. Stempelnya aja. Ya stempel nanti jangan ada kertas, langsung teken taraf langsung ya. Selamat Pak. Dan di situ tidak pernah ada aktivitas pelaksanaan sholat Jumat. Dan mohon Pak Ketua, kalau ada yang berkaitan dengan masalah seperti itu, silakan pengurus masjidnya ataupun pengurus musholanya berhubungan langsung dengan pengurus ranting. Jadi jangan dibiasakan untuk langsung mengakses ke pengurus cabang, ya. Dan mohon untuk formulirnya itu jangan diterima dulu. Silakan yang bersangkutan untuk menghubungi pengurus ranting. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat dengan tempat saya tinggal. Itu adalah wakaf, sebenarnya kurang lebih setengah dari masjid ini, kurang lebihnya luasnya. Berada di dalam gang, bahasanya gang di dalam gang. Gangnya kecil, akses buat masuk satu motor gitu. Kalau di depan ini kan gangnya cukup lumayan, ada 2 meter lebih. Jadi gangnya sempit dan memang nyempil. Memang 2 lantai, tetapi berdasar informasi yang kami terima di tetangga sekitar, tidak pernah ada betul sholat Jumat berjamaah di situ. Pun kalau ada hanya kelompok tertentu. Sama persis dengan di RW 1 Cepaka Baru Masjid Al Barokah. Jadi
print PDF itu bentuknya. Dan kalau dulu itu kan kita dapat tuh langsung tuh dari ketua cabang sekian masjid, sekian musola, dapat langsung kita perbanyak. Jadi bapak bisa manfaatkan itu untuk langsung print aja di bentuk PDF. Terus kemudian soal tadi proposal, ini agak jelimet nih Pak Haji Bambang untuk kita menyampaikan kepada ketua-ketua DKM bahwa ada dua bentuk berarti kan. Kalau sekarang ini kita diminta untuk LPG bikin katakan laporannya keuangan segala macam. Kalau besok ditambahkan lagi judul tadi itu CQ Gubernur DKI Jakarta tadi proposal pengajuan BOTI 2021 dengan anggaran dana sampai 25 juta lebih, katakan dari 20 juta dengan dan juga masukan beberapa ketua ranting. Nah, itu juga bagus Pak, nanti refreshing. Memang sebenarnya judulnya refreshingnya. Nah, maksud saya polesannya itu adalah yaitu mungkin pelantikan ketua ranting plus langit. Nah, kita itu apa nanti yang dari kita yang kita bahas sekarang ini nanti langsung dikumpulkan di sana. Nah, oleh karena itu saya sama Pak Garis sudah mohon maaf kita itu juga kita ayahnya Bapak Haji Abdul Karim tanggal 8 kemarin telah dipanggil oleh Allah SWT. Mudah-mudahan almarhum ya diampuni dosa-dosanya, doakan dalam kuburnya dan terima setelah amal solehnya. Dan tentunya mudah-mudahan dimasukkan ke husnul khotimah sehingga dapat ampunan dari Allah SWT. Jadi nanti teknisnya kalau ini sudah kita bahas jelas, nanti akan saya laporkan kepada beliau kalau pas ada di. Sekarang kita bicarakan ini planningnya, terus kita bentuk ketua pelaksana siapa, terus nanti teknisnya itu pakai mobil atau bis. Yang jelas pokoknya beliau itu sudah mengundang kita. Tinggal polesannya tapi kita teknisnya berangkat. Nah, nanti saya juga mohon izin kepada Pak Masro, perlu kita kenalkan Pak Masro ini adalah bendahara 2 kebetulan dapat RW 04 Serdang. Terus dengan sekian hektar ya. Terus ada kolam ikan pancingannya, makanya yang hobi nanti juga silakan untuk bawa pancingannya. Nah, cuman maksud saya gini, harinya itu apakah Sabtu dan Ahad, apakah hari kerja gitu. Karena itu ada beberapa konsekuensinya itu. Kalau hari Sabtu itu pasti macetnya ya Pak RW. Tapi kalau hari biasa belum nggak bisa ikut. Nah makanya sih. Sekarang kita bentuk dulu ketuanya dulu supaya nih kesonon itu ngobrolnya enak nih. Saya menyarankan supaya mudah, maaf karena ini adalah nanti Pak Masro menjadi ketua pelaksana pelaksanaan dan pelantikan ketua ranting sekecamatan Kemayoran yang insya Allah di pondok pesantrennya Pak Kiai Haji Amin Karim di Cianjur. Pak kan saya Bapak Nur Sewu, terima kasih kesempatan ini. Namun setelah ya Ahmad Mahidin, Wakil Bendahara Bapak Dr. Andes Masrur Hadi SH MSI, Sekretaris Bapak Haji Ali Rahmat LCMA, Wakil Sekretaris Gus Harjanto. Kemudian seksi dakwah dan pendidikan. Sementara ini yang baru disampaikan ya, ini belum di final, belum di SK kan, Bapak Haji Ferry, Bapak Aman bin Aman, Bapak Haji Heri Taswo, Bapak Haji Effendi Umar. Kemudian seksi sosial dan keagamaan, Bapak Haji Doni, Bapak Ustadz Insinyur Anwar MT, kemudian Bapak Haji Sugiono. Seksi Kominfo, Bapak Haji Romdoni, Bapak Jamaluddin. Kemudian seksi hukum dan legalisasi, Bapak Isnul Amri. Masih ada kosong lagi.
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Umat Insinyur Haji Rokib Haryanto, Bapak Haji Sayuti. Ini sementara ini belum di SK kan, masih kemarin menunggu masukan dari ranting. Enggak, sekarang gini, kita bakukan. Nanti juga mungkin ada masuk kita yang selalu mensupport hal di bidang keagamaan dan kesosialan. Nanti juga beliau juga baru santunan bersama kita 96 anak yatim ya Pak ya, di RW apa di RT 18 RW 4 di masjid apa di Pura Al-Bahiyah. Berapa tadi Pak? 300 per 200 ya? 300 ribu ya, juga disupport oleh beliau dan mudah-mudahan nanti yang ke sana juga bisa mantesin lah untuk meninggalkan mungkin untuk menguasai masjidnya, untuk pesantrennya ini, sehingga catatan tersendiri sebagai amal ibadah bagi kita semua. Lalu nanti juga hasilnya akan saya komunikasikan dengan Pak Kiai Amin Karim baik peserta, terus ukur rampenya bagaimana, jangan sampai juga kita memberati beliau tapi kita ngomong nanti kalau memang sudah jaminan untuk makannya sana ya semuanya nanti untuk impak semua gitu aja. Saya kira itu ada masih yang ganjil-ganjilan, kalau itu saya akhiri dari saya dan mungkin akan ditutup oleh demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes cabang Kemayoran yaitu Bapak Haji Bambang, satu demi satu telah kita dengarkan dan kita ambil simak bareng-bareng. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan suatu kemudahan. Dan sebelum kita akhiri, kita baca doa penutup, insya Allah dipimpin oleh Pak Kiai. Waktu dan tempat kami persilakan. Mewakili